Halo Orange Squad and KTM Lovers, balik lagi sama Herman MWG di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Oke guys, apa kabar? Long time no see. Kita akhir-akhir ini memang agak sedikit slow untuk bikin konten-konten di YouTube, tapi yang pasti gue ingetin di awal biar kita lebih semangat. Jangan lupa like, subscribe, bunyiin lonceng lo, sharing ke teman-teman yang memang membutuhkan. Biar kita lebih semangat untuk bikin konten YouTube lagi. Oke, guys, udah lama kita nggak pernah ngebahas modifikasi total KTM RC, karena memang kebetulan KTM RC di Indonesia belum ada lagi gen selanjutnya. Dia masih yang lama, BS3 ataupun BS4 dengan bentuk yang sama, jadi gue sebut itu masih gen 1. Walaupun memang di BS4 dia ada perbedaan, knalpotnya udah side muffler, ya kan? Oke, gue pengen bahas yang baru banget beres. Ini punyanya Om Wisnu dan hasilnya gokil banget, ya kan? Tapi gue pengen ngobrol-ngobrol nanti sama Om Wisnu juga. Kenapa sih dia pengen banget punya RC seperti ini? Kenapa dia pengen RC-nya, KTM RC-nya? Oh ya, kebenaran ini RC 390 loh, bukan 250. Kalau punya gue kan 250. Dan ini yang kita bentuk seperti ini persis, bisa dibilang selama ini baru 4. Pertama motor MWG sendiri, kedua itu motornya Om Richie. Dulu namanya apa ya? Shark 52. Setelah itu motor Om Abi, dan sekarang motornya Om Wisnu dengan model yang sama, dengan bentuk yang mirip dengan Moto America. Jadi RC Cup di Moto America bentuknya persis kayak gini. Kita bahas partnya yuk. Enaknya bahas partnya mau sama Om Wisnu aja apa gue sendiri? Kayaknya manggil Om Wisnu kali ya, biar kenal juga lo siapa sih Om Wisnu. Om Wisnu. Halo Om Herman, apa kabar? Halo Orange Squad. Ini Om Wisnu. Terus Om, Yes. RC lo akhirnya beres nih. Bisa dibilang RC lo nih RC yang konsepnya kurang lebih sama kayak yang sebelumnya, tapi jelas ada perbedaan yang signifikan dari motor ini. Kalau kalian lihat, yaitu double disc brake. Dan gue sendiri belum pernah bikin, baru di lo. Ada temen di Cirebon yang punya tunas motor, dia hanya pakai OZ. OZ apa markas ini gue lupa, ya kan? Tapi bentuknya kurang lebih sama. Semuanya pakai Tega, persis kayak motornya si MWG. Om, coba ceritain Om, kenapa lo pilih RC dan juga 390? Karena seinget gue lo Orange Squad banget deh. Lo punya RC ada berapa biji? Ada 3 sebenarnya. Awalnya 250, 250, kemudian 200, 200, terus ini nih 390. terus tambah 390. Yep. Yang 200 masih ada? 200 nggak ada, tinggal 250 sama 390 aja. Sama Duk. Sama Duk ada juga. Nah, berarti jadi lo ada Duk 250, Gen 2. Gen 2, Terus RC 250 sama 390. Adventure yang belum ada. Nah, lo harus kelengkapin nanti variannya. Semoga ya, amin. Amin. Oke, Om, ceritain deh Om. Konsep yang lo bikin tuh apa? Dan lo kenapa bikin konsep kayak gini? Oke, ya Om Herman. Jadi sebenarnya gue waktu itu pilih KTM karena pengen beda sama yang lain. Kan banyak tuh Honda, Yamaha, Kawasaki Jepang. Yap. Pengen yang anti mainstream. Yap. Nah kemudian karena tinggalnya dekat dengan MWG, suatu hari main tuh ke MWG dan lihat motornya Om Herman yang udah racing banget. Nah itu gue langsung jatuh cinta banget. Wah ini nih style gue nih gitu. Gue banget nih. Gitu. Itu motor yang gue pajang sekarang ya. Betul. Kalau teman-teman Orange Squad bisa lihat di workshop MWG masih ada. Yap. Nah waktu itu karena masih cuma ada satu RC, ya udah itu buat street use.
Oke, ya. Nah, alhamdulillah kemudian ada tawaran dari Om Herman Ya. buat 390, akhirnya gua ambil 390 dan ini memang dibuat full Untuk track day. racing. Ya. Racing dan peruntukannya Peruntukannya awalnya buat San Mori aja sih. Cuma ya nggak tahu ke depan kalau misalkan mau buat track day juga. Oke. Karena memang kan kalau di gua kayak kita sering ngobrol, pasti modifikasi itu bukan cuma sekedar modifikasi aja, tapi harus fungsinya harus benar-benar fungsi. Ya. Jadi parts yang dipasang harus berfungsi dan sesuai dengan kebutuhan si pemilik. Oke, jadi emang benar. Ini motor dari gue juga. Motor beli dari kita 390-nya RC. Waktu itu kilometer masih rendah banget ya. Rendah banget. Masih rendah. Ini motor yang gue juga nggak jadi pakai akhirnya. Jadi akhirnya gue jual ke Om Wisnu. Terus mulailah. Karena kan kita kan salah satu imported Taiga juga untuk KTM, ya kan. Jadi dari buntut, dari ini single seat atau racing solo seat, habis itu belly pan, habis itu ada full step. Kalau windshield kita pakai power part karena windshieldnya Taiga kurang asik kalau menurut gua, makanya gua nggak masukin windshieldnya Taiga karena kurang gimana gitu bentuknya. Lebih asik sih power part. Power part juga ada 2 model kan. Ini yang street, racing. Ini yang full race sama yang street race. Yep. Ya kan, perbedaannya hanya ditutup lampunya aja. Oke, Om, setelah lo milih RC, lo yang lo banget ini, lo ngelihat motor gue sebagai referensi lah ya bisa dibilang. Karena gue juga sebetulnya milih RC persis kayak lo. 2015, gue ngeliat RC Cup Moto Amerika, gue ngeliat nih motor gila keren banget. Bentuknya, shape-nya, semuanya itu beda dari motor kebanyakan. Yap, setuju. Dan gue pengen banget punya motor kayak gitu. Alhamdulillah kesampaian, yang dipajak. Yap. Ya kan. Gue bikin persis, bahkan dulu udah kalah sama persis, gitu kan. Dan akhirnya jadi motor salah pertama tuh. Habis itu baru ada motornya Om Ricci, kita bikin sama motor Mabi dan terakhir motor lo. Yes. Oke. Oke, dulu setelah referensi itu lo dapet. Apa aja sih Om? Oke, sekarang kita bahas parts-partsnya. Apa aja yang dipasang sama lo? Oke, pertama mungkin buat teman-teman yang suka RC, awalnya memang body ya yang dirubah ya. Yap. Tadi seperti Om Herman udah bilang, salah satu acuan untuk RC Cup di WSSP 300 adalah Taiga body kit. Yes. Benar. Jadi memang awal kita rubah bodinya, tentu saja pakai Taiga body kit. Yap. Untuk body, kemudian belly pan. Oke. Kemudian sih clear sih Om. Nah sebenarnya dulu nggak tahu ada RC Cup itu apa. Nah akhirnya browsing, cocok nih yang model dekal kayak gini. Oke. Akhirnya dibikinin deh sendiri dengan logo, ada bendera-benderanya dan bendera Indonesia tentunya. Yes. Oke, terus? Nah tentunya kemudian masuk ke pewarnaan. Pewarnaannya so keren nih, mix and match nih. Ya. Ada putih, hitam, terus karbon, dan gue yakin nanti belly pan lo akan dikarbonin. Untuk belly pan mungkin di karbon, tapi nanti akan ditimpa putih lagi buat nyesuaiin dengan velgnya. Dengan velg. Oke, cakep tuh. Cakep. Yes. Karbonnya jadi ada putih-putihnya ya. Ya. Oke. Karena ini masih base banget. Karena memang Taiga itu dia base-nya atau aslinya dari sana dia hanya masih oksi. Ya. Jadi belum dicat. Dia kan ada yang karbon, ada yang memang putih polos. Masih polos ya. Karena kan orang mungkin mau dicat sesuai dengan kebutuhan warnanya. Oke, lanjut Om. Oke, kemudian habis itu itu body ya, tadi body. Tadi body. Kemudian part-part pendukung yang lebih enak lah buat mungkin San Mori ataupun mungkin track day. Yap. Kemudian di footstep Taiga. Ya, footstep supaya Taiga. rebahan bisa lebih enak. Yes, dan lebih panjang. Lebih panjang, lebih mundur, lebih naik. Mundur. Taiga itu dia juga ngeluarin ada 2. Ada yang buat street race, ada yang memang khusus untuk full race. Ya. Full race itu bedanya lebih panjang. Dia kalau power partnya mereka driven. Nah, itu panjangnya sama dengan driven. Kalau yang full race, kalau yang street race itu kayak yang gue pakai di Duke, itu gue pakai yang street race, dia lebih pendek sedikit. Ya. Tapi sama semuanya bentuknya sama dan bisa di-adjust hanya itu panjang aja. Oke, untuk riding position berarti lo pilih ke Taiga. Sebelumnya kalau nggak salah sempat pakai yang FXR ya? Sebelumnya pakai FXR, tapi kurang panjang. Apa ya, lebih suka bentuknya sih. Oke, iya sih, keren-kerenan Taiga, ya kan, dan dia kan jadi full Taiga nih. Betul. Ya kan? Oke. Nah kemudian full step pasang, tentu saja untuk 390 generasi awal kan belum ada quick shifter ya, Om Herman. Dan kebetulan di MBG juga ada, dipasangin juga quick shifternya. Quick shifter karena penting banget, apalagi buat motor-motor yang kebutuhannya race atau track day. Karena kita butuh cepat untuk shift up, ya kan, shift gear itu untuk apa? Membuat kita lebih cepat. Oke, terus apa lagi? Kemudian masih handling.
ke depan ini juga kita ganti untuk cockpitnya, kita ada segitiga dari FXR, Yes. kemudian lengkap dengan stangnya supaya lebih nekuk dan enak Yap. juga untuk manuver, terutama di track day gitu Om. Yap. Karena memang permasalahannya RC itu dia sebetulnya udah enak, tapi dia terlalu lebar dan tidak bisa dirubah. Betul. Benar nggak? Jadi dia fix. Ya. Makanya kalau FXR ataupun Taiga sebetulnya kita punya juga, tapi hanya triple clamp-nya aja. Cuma karena kita FXR juga udah improve dan makin bagus dengan ada apa namanya pola-pola gitu, dan fungsinya juga sama, Ya. harga lebih ekonomis, ya kan? Jadi FXR ya kita pikir udah cukup, benar gak? Ya. Dia semua bisa di-adjust kebutuhannya, mau under york, mau upper york itu bisa, gitu. Terus ini Kemudian, yang menarik kalau gue lihat, oke dari ini udah braking system dulu. Ya. Untuk penggantian stang juga kita juga ganti ke Lever Master Lever 390 Adventure, ya. Yes. Karena di sini Bisa ada di-adjust. setelan. Yap. Jadi kalau misalnya kurang bisa kita adjust. Yap. Nah, tentu saja untuk yang pengereman kita percayakan kepada Brembo. Kebetulan kita memodif lebih ekstrim lagi, yaitu untuk yang double disc. Nanti kita Itu bahas. dia. Gokil. Nah, karena nanti kita pakai double disc, tentu saja kita harus pakai diameter masternya yang lebih besar, ya Om. Benar. Nah, sesuai saran dari MBG, memang pakai 19. C19. Yes. 19, 17 tuh oke, tapi 19 akan lebih oke lagi. Iya. Karena kalau kita bicara braking system, tadi seperti bilang, dan lu juga lihat ada disc brake sebelah kanan, karena kan hasilnya kan sebelah kiri doang kan. Jadi kalian bisa nebak tuh bahwa ada perubahan yang sangat ekstrim tapi fungsional, insya Allah aman juga pastinya karena semua dengan perhitungan, yaitu double disc brake. Ya, Dan lu juga ganti si kalipernya pakai Frando, ya, dua-duanya, dua-duanya. benar gak? Jadi makanya kita prefer untuk si master M-nya kita pakai yang 19, Betul. benar gak? Yes. Karena takutnya tanggung kalau pakai 17. Ya. Walaupun bisa aja 17 untuk double disc bisa, tapi alangkah baiknya mendingan pakai yang 19 karena apalagi Frando dia punya diameter piston lebih gede. Ya, apalagi 8 piston ya, double disc ya. 8 piston jatuhnya kan, kanan kiri. Oke Om. Terus yang unik juga di sini radiator. Ini radiator coolant aja bela-belain diganti menggunakan yang aluminium dengan diameter yang sedikit lebih besar dan kisi-kisi yang lebih besar. Ya. Benar nggak? Jadi kebetulan dulu waktu habis ini ada sedikit masalah di radiator ya, mungkin udah Ya. lama juga. Ya. Akhirnya saya coba browsing di eBay, nemu di salah satu seller dari Amerika, itu mereka masih aktif WSSP-nya untuk benar. KTM RC Cup. Nah, kebetulan kita mau coba nih pakai radiator aluminium, sangat presisi, PNP juga. Ya, karena memang Kisi-kisinya lebih peruntukannya. lebar. Karena memang peruntukannya. Betul. Kisi-kisinya lebih lebar dan kemudian biar nggak nanggung, kipas juga ganti spal. Yes. Oke. Kalau emang ini dulu juga gue sempat beli ya, Ya. yang aluminium karena memang ini memang plug and play dan peruntukannya buat CRC. Cuman kita mau coba bikin di Indonesia ternyata nggak bisa, ya kan? Cukup sulit ternyata bikin radiator. Makanya akhirnya kita nggak jadi. Terus kita pikir oke, dengan penggantian fan, spal ataupun Lucas yang speknya memang lebih tinggi dibandingin originalnya, itu pun udah cukup, apalagi ditambah dengan si radiatornya ataupun selang hose. Radiator hose juga. Radiator hose pakai Ya kan? FXR. Radiator hose kita ganti yang silikonnya dia lebih tebal, kayak Sampo, tahan panas dibandingkan si orinya. Dan alhamdulillah suhunya aman, stabil di 8 bar Om. 8 bar tidak Buat naik lagi track kan? day nggak naik lagi. Jadi itu dia. Perubahan, modifikasi sesuai kebutuhan dan harus fungsi dengan baik. Oke, sekarang kita ke bagian suspensi. Ya. Oke. Suspensi karena ini memang dipakai Iya. tracknya juga. Kemarin buat di sentul kecil, suspensi tentunya kita percayakan pada Öhlins, walaupun Öhlins. sebenarnya WD yang udah lain. bagus ya. Betul, betul. Ada yang lain juga, tapi gue pribadi untuk motor RC dengan bentuknya, dengan fungsinya, gue memang juga lebih nyaman ke si Öhlins yang KT303 yang kayak lo pakai sekarang. Gitu. Oke. Tapi yang belum kesampaian adalah cartridge preload. Yes, Nah, mungkin cartridge. suatu saat semoga. Mudah-mudahan ntar pakai Andriani ya. Betul. Karena di duk gue udah full kan, depannya Andriani, belakang Öhlins. Tapi padahal di RC gue sendiri itu masih standar, cuman gue ganti preload aja. Ya. Preload pakai Taiga, sama kita setting oli, kita setting SIM-nya,
Habis itu belakang sih udah pasti fix kita ganti, ya kan, karena memang butuh performa lebih. Tapi kalau depan selain hanya kita gini, kalau misalnya mau ganti cartridge alangkah lebih bagus, Om, karena dia ada rebound, compression, dan preload. Ya. Tapi kalaupun emang ngerasa ini udah cukup kita ganti preload, terus kita setting SIM ulang, ya? setting SIM-nya ulang, setting olinya ulang. Betul. Oke, sekarang udah suspensi. Untuk proteksi ada sedikit ya dari RNG ya. Proteksi tetap paling penting juga dong. Yes, harus proteksi ya buat jaga-jaga in case. Di sini ada RNG, ada apa namanya nih? Power part. Power part untuk ProGuard, namanya ProGuard ya? Ya. ProGuard. Terus udah, kalau bagian belakang brake, disc brake. Ya, disc brake. Disc brake. Ya. Karena yang di depan ini disc brake kita perforated dengan model yang wavy gitu. Belakang kebetulan ada model yang mirip-mirip, jadi kita pakai Galver ya. Galver. Di MBG juga ada. Galver. Depan kita pakai yang aftermarket. Betul. Double disc brake, ukuran naik jadi 320. Tapi berhubung 390 memang aslinya juga udah 320 sih. Ya. Kalau 32,5 kan 300. Ya. Kalau dia 320. Nah, oke Om. Ceritain kenapa akhirnya lo pengen bikin double disc brake, dan ini baru banget semalam. Jadi ini udah berapa hari kita bongkar pasang, kita cari lagi, kita maksimalin sampai akhirnya Wisdom mutusin motor ini kemungkinan besar akan banyak mungkin track day-nya, dan diputusin juga bahwa tidak menggunakan ABS lagi, yaitu di bypass untuk braking sistemnya belakang ataupun depan. Kenapa Om? Lo akhirnya pilih double disc brake, dan ini gokil banget. Ini yang spotlight nih, ini spotlight banget nih bagian depan. Udah double disc brake, front door, depan belakang kanan kiri, gokil, keren. Gimana, Om? Oke, jadi awalnya memang saya suka modifikasi ya, Om Herman ya. Jadi dulu ada motor RGR juga dibikin double disc, pakai limbah Mauge. Nah, memang untuk yang racing look, kalau KTM ini uniknya dia tuh di standar bawaan pabrik itu di sebelah kiri. Betul. Nah, supaya biar kanannya rame, saya coba nih pakai double disc brake. Sebenarnya udah ada, dulu pernah di Cirebon juga, mungkin juga pernah bikin. Tapi ini saya bikin versi dengan velg standar KTM. Nah, di sini PR-nya yang paling banyak nih, Herman. Betul. Gue lihat di sini PR-nya yang paling utama, coba lo yang ceritain. Apa aja akhirnya yang jadi PR? Pertama tentu saja kita harus bikin dudukan untuk disc kanan ya. Bottom shock. Ya. Jadi untuk velgnya, memang untuk yang KTM Gen 1 itu trombolnya kecil. Sehingga harus ditambahkan daging ataupun ditambahkan flandes untuk adaptor disc brake-nya. Nah, kita menggunakan aluminium dan kita harus bolak-balik ke tukang bubut untuk bikinnya supaya tetap center Om. Harus itu. Ya. Harus. Jadi loopnya dapat, fungsinya dapat, juga tetap aman. Nah itu kemarin juga dibantuin sama MBG juga untuk adjust setting centernya. Setting semuanya. Lalu kemudian untuk yang bottom shock kanan itu memang bawaannya itu nggak ada adaptor kalipernya, sehingga itu harus dibikinkan juga menggunakan welding, thick welding. Ditambahkan daging dan mengcopy bentuknya yang sebelah kiri sehingga jadi makanya sama ya. Nah itu Herman. Dan kemarin juga sebenarnya udah kepasang, kemudian pikir-pikir lepas AB saja. Jadi memang ini pekerjaan yang cukup rumit tapi sangat memuaskan hasilnya setelah finalisasi di MBG. Thank you banget Om Herman. Sama-sama Om. Jadi ya memang gini, pengurubahan atau modifikasi velg itu juga kita udah sering lakukan. Dulu sebelum kita kerja sama Erosi untuk velg yang spoke wheels, sekarang kita kan punya yang memang plug and play. Jadi untuk masalah customize atau modifikasi velg itu juga kita pernah lakukan. Dulu kita bikin untuk spoke wheels di 390 Adventure ataupun Duke yang mau gaya supermoto. Spoke wheels atau di 390 Adventure yang pengen gayanya jadi enduro. Sama, kita pakai velg aftermarket motor lain dan kita bikinin spacer. Kita bikin spacer, tapi bedanya dulu kita kalau sudah dapat yang pastinya akhirnya kita masukin ke mesin CNC agar lebih rapi dan presisi. Ini pun sama. Jadi ini yang digunakan adalah spacer. Jadi untuk megang di sebelah kanannya itu menggunakan spacer tambahan yang diinstal atau dipasang ke velgnya. Dan ini gue udah cek, gue yakin ini akan aman banget. Kenapa? Karena spacernya juga modelnya di radial. Terus dia ada iketannya ke velgnya, kita pasangin baut 5
sesuai dengan pegangan si spacernya untuk ke velg. Setelah itu baru disc brake nempel ke spacer tambahan. Sebetulnya memang bener, kesini-sini banyak teman-teman yang punya yang motor-motor kontes, kayak ada Om Hengki bener yang di Kalimantan, dia Duk pakainya, dia pakai double disc brake tapi menggunakan limbah big bike. Ya, Aprilia. Yes. Di Cirebon yang tadi gue bilang, tunas motor, gue lupa namanya siapa, karena kita komunikasi banyak, dulu dia belajar juga Taiga dari kita. Itu dia awalnya pakai OZ single disc brake, akhirnya dia bikin double disc brake. Ya kan, pakai OZ juga, betul, ya kan. Cuman setahu gue shocknya diganti pakai limbah big bike juga, ya kan. Gue lebih seneng melihat ini kenapa? Karena jatuhnya kalau ini bobotnya tidak bertambah banyak, hanya nambah sedikit, Om. Kalau lo pakai limbah big bike, semuanya udah berubah, karena dari mulai komstir ke bawah udah pasti beda dong. Ya. Ranknya udah pasti beda. Ya. Jadi banyak perubahannya. Ya memang sesuai kebutuhan mereka buat kontes. Kalau ini kan dibilang buat performance, buat dipakai high speed lah. Jadi lock kan peruntukannya nanti bakalan digunakan untuk track day juga kan. Yep. Jadi benar-benar harus sangat-sangat aman dari segi customize braking sistemnya. Apalagi depan, karena kita tahu Om, kalau kan gue sekarang lagi aktif di dunia dual purpose, itu sangat dunia yang berbeda banget antara road atau road race dengan off-road atau dirt bike. Yang mana braking system itu kalau di road atau di track depan itu pasti sangat penting dan bisa dibilang lebih banyak pemakaian depan dibandingin belakang. Kalau di off-road itu 50-50, malah lebih banyak bisa gue bisa ngomong kalau persentase 70% belakang, 30% depan. Tetap kita menggunakan rem depan tapi hanya untuk kontrol aja. Nah, kalau di track day atau di track sama, tetap menggunakan rem belakang tapi hanya untuk kontrol. Dominannya adalah untuk menggunakan front brake. Oke, Om. Jadi sekarang udah finish, udah selesai semua. Terus dari kita MWG berharap Om Wisnu selalu puas dengan kerja apa yang bisa kita kerjakan untuk motor lo, Om. Ya, terima kasih banyak. Gitu kan. Terus ya semoga semuanya fungsi dengan baik. Tapi kita udah tes dan sampai saat ini juga fungsinya alhamdulillah normal. Betul. Tinggal lo cobain di track aja, ya kan, sesuai dengan peruntukan dan modifikasinya dan juga passionnya Om Wisnu di motorsport. Gitu. Oke, Om. Sekali lagi thank you. Ya. Oke, thank you Om Herman, thank you Monkey Work Garage, thank you Orange Squad. Nah, so guys, nggak ada yang nggak mungkin. Maksudnya kalau kalian pengen modifikasi KTM kalian, lo bisa datang ke gua, datang ke kita ke Monkey Work Garage di Jalan Cempaka 5 nomor 14 di Bintaro Sektor 1 Jakarta Selatan. Om Wisnu dari Surabaya loh. Bela-belain sekarang ngirimin motornya ke sini untuk kita pegang, kita perawatin, kita perhatiin apa yang perlu, apa yang nggak perlu, dan selalu kita brainstorming juga, ya Om ya. Kita selalu brainstorming, makanya gue selalu ngomong ke teman-teman, come on guys, main aja ke MWG, kita free to come, kita sangat seneng gitu kan. Kalian datang ngobrol-ngobrol buat modifikasi kebutuhan motor kalian. Jadi kalian tahu apa yang kalian butuhkan, bukan cuma sekedar keinginan doang, tapi kebutuhan kalian. Oke? Gitu aja dari kita berdua. Oke, Om Wisnu, kita sign out. Sampai ketemu di channel YouTube kita selanjutnya. Oke, bye-bye.